Pengambilan gambar selesai. Mohon perhatian, acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Pada hari ini, Senin 20 Mei 2024 dimulai. Mengawali acara pada hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Lamongan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya acara kami serahkan kepada pimpinan rapat. Nanti mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Saudara Bupati, yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang saya hormati Saudara jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lamongan mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional, Bangkit untuk Indonesia Emas, serta selamat dan sukses kepada Saudara Bupati atas diterimanya penghargaan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah status kinerja tinggi berdasarkan hasil EPBD tahun 2023 dari Menteri Dalam Negeri RI, serta penghargaan wajar tanpa pengecualian dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur selama 8 kali berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang dan menjadi motivasi bagi kita semuanya. Namun kita juga tidak boleh berpuas diri, melainkan harus terus melakukan perbaikan birokrasi menjadi lebih baik lagi. Penghargaan yang diraih pemerintah Kabupaten Lamongan tentulah tidak terlepas dari kerja keras bersama dan sinergitas secara semua pihak, termasuk seluruh ASN pada perangkat daerah serta mitra kerja pemerintah daerah. Hadirin rapat dewan yang terhormat, sebelum rapat paripurna ini kita buka, saya minta dari Sekretaris DPRD untuk membacakan daftar hadir anggota DPRD dari masing-masing fraksi. Silakan. Daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari masing-masing fraksi pada rapat paripurna hari pertama dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 hari Senin tanggal 20 Mei 2024. 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, jumlah anggota 10, hadir 7, tidak hadir 3. 2. Fraksi Partai Demokrat, jumlah anggota 9, hadir 2, tidak hadir 7. 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jumlah anggota 8, hadir 6, tidak hadir 2. 4. Fraksi Partai Amanat Nasional, jumlah anggota 7, hadir 7, tidak hadir 0. 5. Fraksi Partai Golongan Karya, jumlah anggota 6, hadir 4, tidak hadir 2. 6. Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia, jumlah anggota 6, hadir 2, tidak hadir 4. 7. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, jumlah anggota 4, hadir 4, tidak hadir 0.
Jumlah anggota 50, hadir 32, tidak hadir 18. Sekian dan terima kasih. Masih. Berdasarkan daftar hadir dari 50 anggota Dewan yang terdiri dari 7 fraksi, telah hadir sebanyak 32 anggota. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 102 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD, quorum telah terpenuhi. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota keuangan, rancangan peraturan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada hari ini, Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 11.50 WIB, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin rapat Dewan yang terhormat, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir dalam rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rapat Dewan yang terhormat, menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lamongan tanggal 6 Mei 2024 dan memperhatikan surat Bupati Lamongan tanggal 14 Mei 2024 nomor 907/151.202/2023 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023 dan rancangan peraturan Bupati Lamongan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023. Maka agenda rapat paripurna pada hari ini adalah pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Saudara Bupati. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Bupati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua dan jajaran pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lamongan, yang terhormat Saudara jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan, para wartawan, MUI, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmatnya kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamongan. Sebagaimana kita ketahui bersama, penyampaian laporan pelaksanaan APBD merupakan agenda tahunan dari suatu siklus pengelolaan keuangan daerah. Laporan ini merupakan perwujudan dari kinerja pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, syukur alhamdulillah untuk ke-8 kalinya secara berturut-turut Kabupaten Lamongan berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Capaian ini sejalan dengan dicapainya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2023 yang mendapatkan predikat A
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB karena pemerintah Kabupaten Lamongan dinilai mampu menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas dan bertanggung jawab melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan. Saya sampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan yang telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sehingga semua prestasi tersebut bisa kita raih. Kebersamaan dan kerjasama yang harmonis ini perlu kita rawat dan perkuat agar seluruh proses pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan dalam APBD Kabupaten Lamongan dapat terkawal dengan baik. Perkenankanlah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan pokok-pokok gambaran secara umum pelaksanaan realisasi APBD tahun 2023. Sebagai laporan pelaksanaan APBD, maka laporan realisasi APBD memuat informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Berikut ini postur APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 dan dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023 melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 di mana pendapatan daerah ditargetkan sebesar 3.542 miliar 19.128.250 rupiah. Belanja daerah dan transfer dialokasikan sebesar 3.496 miliar 657.836.546 rupiah. Dengan demikian mengakibatkan surplus sebesar 45 miliar 361.291.704 rupiah. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar 73 miliar 503.308.296 rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar 118 miliar 864.600.000 rupiah. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terrealisasi sebesar 3.209 miliar 621.138.515 rupiah 87 sen atau 90,62%. Sebagai gambaran pencapaian kinerja pendapatan daerah akan kami sampaikan secara garis besar kinerja dari komponen-komponennya, yakni pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah dalam tahun 2023 terrealisasi sebesar 529 miliar 609.550.761 rupiah 87 sen atau 102,13%. Adapun gambaran komponen PAD ini dapat dikemukakan realisasinya sebagai berikut. Pajak daerah mencapai tingkat realisasi sebesar 98,18%. Dengan pencapaian tertinggi berasal dari pajak air tanah dengan tingkat realisasi sebesar 108,605%. Kemudian pajak penerangan jalan tercapai sebesar 104,56%. Retribusi daerah mencapai tingkat realisasi sebesar 91,63%. Pencapaian target tertinggi berasal dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 105,67%. Kemudian retribusi pelayanan kesehatan sebesar 100,50%. Sementara untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai tingkat realisasi sebesar 101,74%, di mana pencapaian penerimaan terbesar
berasal dari PT Bumi Lamongan Sejati dengan realisasi sebesar 112,50%. Sedangkan pada komponen lain-lain PAD yang sah, terrealisasi sebesar 104,92%. Persentase tertinggi pencapaian realisasi tersebut berasal dari hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan dengan target realisasi 2.279,97%. Pendapatan transfer yang merupakan pendapatan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi secara keseluruhan telah terrealisasi sebesar 88,77%. 2. Belanja daerah. Belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2023 secara keseluruhan telah terrealisasi sebesar 3.161 miliar 814.099.392 rupiah 23 sen atau 90,42%. Dari tingkat realisasi tersebut secara terinci berasal dari seluruh komponennya yang meliputi A. Belanja operasi merupakan seluruh belanja yang dikeluarkan untuk membiayai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan yang kesemuanya terrealisasi sebesar 89,83%. B. Belanja modal merupakan belanja yang bersifat menambah aset bagi pemerintah Kabupaten Lamongan, tercatat realisasi sebesar 84,47%. Belanja tidak terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan imunisasi dampak rubella, tercatat realisasi sebesar 1,50%. Belanja transfer adalah belanja yang dipergunakan untuk mengakomodir sharing penerimaan dari bagi hasil pajak dan retribusi ke desa, terrealisasi sebesar 96,16%. 3. Surplus defisit. Dari target surplus yang ditetapkan di dalam APBD tahun 2023 diperoleh realisasi surplus sebesar 47 miliar 807 juta 39.123 rupiah 64 sen. 4. Pembiayaan daerah. Sedangkan untuk kinerja pembiayaan dari sisi penerimaan tercapai realisasi sebesar 100,20% yang berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 73 miliar 502 juta 909.577 rupiah 12 sen atau 100%. Dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar 150 juta 915.000 rupiah. Sementara dari sisi pengeluaran pembiayaan yang terrealisasi sebesar 97 miliar 273 juta 427 rupiah 1.460 rupiah atau 81,84%. merupakan bentuk pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank. Dengan demikian maka pembiayaan neto tercatat sebesar minus 23 miliar 619 juta 602.882 rupiah 88 sen. Sehingga pada APBD tahun 2023 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 24 miliar 187 juta 436.240 rupiah 76 sen. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, selanjutnya laporan perubahan saldo anggaran lebih yang merupakan akumulasi silpa periode berjalan dan periode tahun-tahun sebelumnya
yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal dan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan pada tahun anggaran 2023 didapat saldo anggaran lebih akhir sebesar 24.437.436.240 rupiah 76 sen. Sementara itu, pada sisi laporan neraca daerah yang menunjukkan perkembangan kekayaan daerah secara umum dilaporkan sebagai berikut. Dari jumlah keseluruhan aset sebesar 5.361.353.316.665 rupiah 19 sen, terdapat nilai aset lancar sebesar 84.442.283.802 rupiah 7 sen. Sedangkan untuk investasi jangka panjang mencapai angka 786.965.996.734 rupiah 18 sen, yang diantaranya merupakan investasi dalam bentuk saham pemerintah Kabupaten Lamongan pada satu entitas bisnis seperti Perumda Air Minum, Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya, Perumda BPR Bank Daerah Lamongan, Perumda Pasar, Bank Jatim, PT Bumi Lamongan Sejati, dan PT Lamongan Integrated Service. Sementara itu, jumlah yang tercatat pada aset tetap yang diperoleh dari aktivitas belanja dengan memperhitungkan nilai penyusutan didapat nilai sebesar 4.436.606.599.934 rupiah 17 sen. Pada aset lainnya sebesar 108.338.436.194 rupiah 19 sen yang didapat dari tuntutan ganti rugi daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, aset lain-lain, kas yang dibatasi penggunaannya, dan dana bagi hasil Treasury Deposit Facility atau TDF tercatat sebesar 106.438.436.194 rupiah 19 sen. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, sebagai penutup saya mengucapkan terima kasih atas segala upaya yang telah kita laksanakan bersama dalam membangun Lamongan yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Saya berharap dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran dan informasi yang akuntabel dan transparan kepada semua pihak atas kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan. Untuk itu, terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban ini, kami berharap adanya evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dari seluruh hadirin yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan nota keuangan rancangan peraturan daerah. Hadirin rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan berkas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin rapat dewan yang terhormat, sebelum rapat paripurna saya tutup, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lamongan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Haji Muhtarom, ayahanda dari Bapak Dr. Yuronur Effendi, MBA, Bupati Lamongan. Semoga amal ibadah dan kebaikan serta perjuangan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jalannya rapat paripurna pada hari ini. Atas nama DPRD, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, serta hadirin semua atas perhatiannya dalam mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Insya Allah rapat paripurna akan digelarkan kembali pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2024 dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna hari ini pada pukul 12.10 WIB kami nyatakan ditutup. Sebelum saya tutup, izinkan Pak Bupati membaca pantun. Jalan-jalan ke kota Lamongan, kota santri, sambil minum kopi di warung Mak Siti. Selamat berjuang para kontestan calon bupati dan wakil bupati, melanjutkan perjuangan yang ditunggu oleh simpati dan warga Lamongan nanti. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mengakhiri acara pada hari ini menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.